boleh mulai Bu. Puan. Tidak, kita masuk dalam dulu. Nanti dong nak set up TV, mau keluar balik kita masuk dalam dulu sekejap. Okay. Sekejap, 5-3 minit. Dia nak sediakan. Nanti kita Sebentar. Sini. Boleh. Santai boleh. Minta maaf. Tak apa. Kalau udah bagi tahu saya ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan-puan, saya belum bisa mulai dulu sebab kawan-kawan kita nak set up kamera. Jadi kita sembang-sembang santai dulu. Oke, sebelum kita mulai. Boleh. Apa kabar puan-puan sekalian? Alhamdulillah. Nampak merah-merah semua nih hari ini nih. Saya tak merah. Dress code merah ya? Dalam brosur kena dress code merah. Oh, Masya Allah. Saya pikir dress code tuh hanya untuk untuk program-program pesta-pesta. Ternyata dalam masjid pun ada dress code juga, Masya Allah. Buat Serono. Sambil menunggu kamera, saya nak cerita sedikit lah, boleh tak? Saya dah pandai lah cakap Melayu nih. Baik, puan-puan sekalian, alhamdulillah. Rasa-rasa baru hari itu lah saya datang ke sini. Sekarang datang lagi, Masya Allah. Saya nih, puan-puan sekalian, sering datang ke Malaysia sebab memang ada beberapa program yang sedang saya jalani. Saya baru saja kembali dari kemarin 2 minggu saya pergi ke Turki, Maroko dan Mesir. Karena ada program, insya Allah program baru yang akan ditayangkan di Astra Oasis. Saya sedikit promotion ya. Akan ditayangkan di Astra Oasis bulan Januari sebanyak 12 episode. Saya akan pergi ke 12 negara, insya Allah. Trip pertama sudah selesai. Oktober nanti akan pergi ke Baitul Maqdis, kemudian ke Oman, Aman, Mekah, Madinah, Taif. Trip ketiga nanti bulan Desember dan Januari akan pergi ke Spain, Balkan dan Paris, Belanda, Amsterdam dan kawan-kawannya lah. Jadi ada sebuah program namanya Into Jannah, program yang menceritakan mengenai sejarah penyebaran Islam di berbagai macam negara. Ditayangkan setiap hari Jumat pukul 9 malam insya Allah di Astra Oasis. Itulah sebabnya kenapa saya sering datang kemari, karena memang ada beberapa program TV di Malaysia yang harus saya selesaikan. Dan seperti biasa, kenapa setiap pagi saya ada di masjid-masjid? Sebab suami saya suruh saya. Kata suami saya, kalau pergi ke Malaysia, kalau hanya sekedar syuting saja,
rasa-rasa sayang lah masa itu terbuang. Kenapa tak pagi-pagi pergi ke masjid-masjid atau office atau apapun lah untuk menyebarkan manfaat. Suami saya katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga disinilah saya berada kembali berjumpa dengan puan-puan sekalian yang saya hormati. Udah belum nih kamera nih? Kalau udah beritahu saya. Baik puan-puan sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai, kita nih hari ini cakap pasal didik hati baik, berprasangka baik menuju ridho Allah. Kita akan cakap pasal itu selama 1 jam 30 menit insya Allah. Tapi sebelum itu seperti biasa, saya ada sedikit pemberitahuan. Hari itu saya ada bawa buku saya, tapi hanya sedikit saja. Hari ini saya bawa buku saya lagi. Ada buku tak Kak? Boleh tak? Jadi buku itu nanti puan-puan boleh beli di depan. Royalti dari penjualan buku akan diberikan untuk pembinaan masjid di kota Sevilla atau Sevilla di Spanyol. Kenapa? Karena buku tersebut menceritakan tentang Muslim dan Islam di Spain. Dulu namanya adalah Andalusia. Muslim dan Islam di Germany, Jerman dan di Australia. Tahun 2017 hari itu, puan-puan sekalian, saya bersama dengan ikon-ikon Malaysia seperti Irma Hasmi, Faizal Tahir, dan kawan-kawan lainnya, kita pergi ke Spanyol karena kita mengetahui bahwa, singkat cerita, mungkin puan-puan sudah pernah dengar juga, saya pernah ceritakan ini. Ini buku saya yang ke-6. Menceritakan tentang keadaan Islam dan Muslim yang di Spain. Kita tahu Spain adalah Andalusia. Saya pernah ceritakan juga Andalusia adalah sebuah tempat di mana Islam pernah berjaya selama 800 tahun, 8 abad. Lalu Islam hilang karena orang-orang tidak lagi berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang mulai berebut kekuasaan, sehingga sampai hari ini ada sebuah kota bernama Sevilla di Spanyol. Mereka tidak punya masjid. Muslimnya ada 100.000, tapi mereka hanya punya surau. Suraunya hanya bisa ditempati oleh 25.000 orang saja. Muslimnya hanya 25.000, surau itu hanya bisa ditempati oleh 100 orang saja. Jadi mereka tak punya masjid. Sementara setiap hari Jumat selalu ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi mereka perlu masjid lah. Saya menceritakan banyak hal tentang perjuangan mereka di buku ini. Puan-puan boleh dapatkan di depan dengan harga, kalau saya tak salah 30 atau 35 ringgit. Nanti boleh 35 ringgit. Oke. Baik, saya boleh mulai? Belum lagi. Oke lah, cerita dulu. Baik, apa yang nak saya ceritakan? Saya ibu dari 3 orang anak-anak saya ada di sini semua. Lama-lama saya duduk juga kat sini nih, selalu datang ke sini. Anak-anak saya datang ke sini juga. Alhamdulillah bisa bersama dengan anak-anak. Tadi pagi dengan anak-anak, lepas kuliah duha pun dengan anak-anak. Insya Allah. Anak saya namanya Maryam, umurnya 3,5 tahun. Puan-puan sekalian, Khadijah 2,5 tahun, Ibrahim 9 bulan, Sulaiman, Asia, siapa lagi ya? Coming soon. Sulaiman, Asia, Aisyah, banyak lah. Coming soon insya Allah. Doakan saya punya anak ramai insya Allah. Yang ada baru 3 di muka bumi ini, tapi insya Allah akan datang berikut-berikutnya. Doakanlah puan-puan sekalian. Saya ingin sekali anak-anak saya menjadi seorang penghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran dan berakhlak Al-Quran. Oke. Saya tunggu nih. Sekejap je. Sekejap lagi. Baik, saya ada informasi juga untuk puan-puan sekalian. Esok insya Allah saya jadi juri da'i di TV3. Lagi final tuh. Insya Allah jadi juri da'i. Mudah-mudahan puan-puan boleh tengok. Alhamdulillah bisa menjadi juri da'i di sini. Senang lah, alhamdulillah. Baik. Puan-puan sekalian, macam mana kalau kita mengaji saja nih? Tunggu masa lama betul. Kita mengaji boleh tak? Kita mengaji surah. Dah siap belum? Udah mulai? Minta tolong pakai ini. Oke.
Puan, tak ini susah. boleh dibesarkan tak Puan supaya saya tak terlalu Boleh besarkan ke? Oh, tinggikan suara. tinggikan suara. Nanti tinggikan suara. Tinggikan Tinggikan suara. Volume. Tinggikan volume. Tes 1 2 3 dah. Boleh tak? Ada kawan-kawan dari TV Al Hijrah, puan-puan sekalian datang hari ini. Mudah-mudahan dakwahnya bisa tersebar. Insyaallah tak hanya di masjid ini tapi mudah-mudahan lebih ramai lagi yang mendengar. Suara saya terdengar sampai belakang puan-puan? Dengar? Oke. Memang suara itu memang segini tak boleh besar lagi. Oke. Kalau nanti besar lagi dia Oh, oke. dia pecah. Oke. Dah? Buku dah ada. Tak apalah kita baca Al-Fatihah dulu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebab saya takut tak cukup masa. Baik, kita baca Al-Fatihah dulu puan-puan sekalian untuk memulaikan kuliah duha hari ini bersama-sama. Nanti kita lanjutkan dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah, pada hari ini ya Allah kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Bukakanlah hati-hati kami ya Allah agar kami mampu dan mudah untuk menerima ilmu ya Allah, dan mudahkanlah kami untuk mengamalkannya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Puan-puan, sahabat-sahabat semua, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Macam mana kalau saya nak semangat?
Saya nak jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Boleh tak kita gemakan masjid ini dengan takbir? Boleh tak? Apa kabar puan-puan, sahabat-sahabat sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Masya Allah, Masya Allah. Baik, alhamdulillah, saya bahagia sekali hari ini kita akan membicarakan mengenai didik hati baik, bersangka baik menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membicarakan mengenai didik hati dengan cara berprasangka baik atau husnuzon atau suuzon. Husnuzon, berprasangka baik ada dua. Kita akan membincangkannya satu persatu. Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada manusia. Kita akan mulai dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ana inda dhanni abdi bi. Apa artinya puan-puan sekalian? Aku sesuai dengan prasangka hamba padaku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Aku sesuai dengan prasangka hamba padaku. Begitulah bunyinya dalam sebuah hadis. Dengan adanya hadis ini maka dimaknai dengan ketika kita berpikir bahwa Allah adalah zat yang memberikan ampunan kepada kita, maka Allah akan berikan ampunan. Kalau kita berpikir bahwa Allah adalah zat yang akan mengabulkan doa-doa kita, maka Allah akan kabulkan doa-doa kita. Kalau kita berpikir bahwa apapun yang kita minta Allah berikan, Allah akan berikan. Aku sesuai dengan prasangka hambaku padaku, begitu disebutkan. Baik puan-puan sekalian, membicarakan mengenai husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai dengan berprasangka baik terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari berbagai macam ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri-sendiri. Kalau tidak diuji dengan harta, diuji dengan keluarga, diuji dengan anak, diuji dengan pekerjaan, dengan pertemanan dan sebagainya. Tiada seorang pun yang lepas dari ujian, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Berprasangka baik, berhusnuzon terhadap ujian yang Allah berikan, karena di dalam kehidupan tidak pernah lepas dari ujian. Dalam surah Al-Baqarah 155 Allah berfirman, Allah akan menguji kita semua puan-puan sekalian dengan ketakutan. Pernah takut tak puan-puan? Takut dengan sebuah keadaan, takut dengan penyakit, takut dengan harta, takut dengan apapun yang membuat kita takut. Memang itu adalah ujian. Allah akan memberikan kita ujian berupa ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Namun beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Wabashshirus sabirin. Orang-orang yang sabar itu seperti apa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Orang-orang yang kalau ditimpa musibah dia katakan, sesungguhnya memang ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dengan menyadari adanya ayat Al-Quran Al-Baqarah 155, kita paham bahwa ternyata dalam kehidupan kita tak pernah lepas dari ujian. Dan kita harus memahami juga bahwa ujian tidak hanya berupa ujian kesedihan, ujian juga berupa ujian kesenangan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35, puan-puan boleh buka di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua yang bernyawa akan mati. Semua yang bernyawa akan mati. Puan-puan duluan atau saya yang belakangan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati, dan Allah akan menguji kita dengan keburukan, dengan kebaikan. Allah akan menguji kita dengan kesedihan, dengan kebahagiaan. Sehingga dengan ayat Al-Anbiya 35 kita memahami memang Allah akan menguji kita, dan ternyata ujian tidak hanya berupa ujian kesedihan, tapi juga ada ujian-ujian kesenangan. Dan ternyata banyak orang yang tidak lolos juga dengan ujian kesenangan.
ketika diberi harta banyak, anak-anak sehat, kedudukan status sosial baik dan sebagainya, menjadi orang yang tidak bersyukur, melainkan menjadi orang yang kufur. Allah berikan begitu banyak kenikmatan pada dia, dia tidak juga bersyukur kepada Allah. Tapi tetap Allah beri kenikmatan. Hati-hati, namanya istidraj. Istidraj adalah Allah bagi semua, dia lupa pada Allah, nanti di hari akhir Allah akan balas semuanya. Itu hati-hati. Seperti itu puan-puan sekalian. Namun yang ingin saya katakan adalah bahwa kita hari ini membincangkan mengenai bagaimana caranya agar kita bisa berprasangka baik untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ketika diberikan ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, puan-puan ada ujian, saya pun ada ujian, kita semua ada ujian. Tapi ada jenis orang yang ketika Allah bagi ujian, dia katakan, "Kenapa harus saya yang Engkau berikan ujian ini wahai Allah? Apa salah saya ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Saya sudah sholat, saya sudah melakukan hal-hal yang Engkau cintai. Kenapa Kau berikan ujian kesedihan ini untuk saya wahai Allah?" Pernah jumpa tak orang yang marah ketika Allah berikan takdir kesedihan untuknya? Pernah jumpa tak puan-puan sekalian? Ada jenis orang yang ketika ditimpa musibah, memang golongan paling rendah adalah orang yang marah. Kenapa harus saya yang sakit? Kenapa harus anak saya yang sakit? Kenapa harus anak saya yang Engkau panggil? Kenapa harus suami saya yang Engkau panggil duluan? Dan sumpah serapah lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala, golongan paling rendah. Apa dosa saya wahai Allah? Kenapa ya Allah? Kenapa? Mempertanyakan tentang ujian yang Allah berikan kepada hidupnya. Namun golongan berikutnya adalah golongan orang-orang yang sabar. Ketika ditimpa ujian dia sabar. Golongan berikutnya yang lebih tinggi golongan orang-orang ikhlas. Golongan tertinggi, paling tinggi adalah ketika diberikan ujian, kesedihan, dia justru bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Tidak ramai orang yang bisa punya kedudukan yang tinggi seperti ini. Diberikan ujian kesedihan, dia justru bersyukur. Karena dia paham bahwa di sebalik ujian pasti ada hikmah yang akan bisa dia ambil. Berhusnuzon, berprasangka baik terhadap ujian-ujian yang Allah berikan, membuat ringan hidup kita puan-puan sekalian. Saya sering berjumpa dengan orang-orang di Indonesia yang umurnya lebih dari 100 tahun. Ketika saya tanya kepada mereka, apa rahasia nenek, rahasia ibu sampai berusia 100 tahun lebih? Apa yang mereka kata? Saya tak ada rahasia apa-apa. Saya hanya hidup jalankan saja, tak payah pikir susah-susah, tak ada simpan sakit hati marah pada orang lain, beribadah kepada Allah, santai-santai, ringan hidup. Jadi ternyata rahasia untuk bisa senantiasa sehat, pikiran, hati, tubuh adalah dengan berhusnuzon, berprasangka baik terhadap semua takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saya ingin memberikan contoh seorang yang bernama Abu Kilabah, puan-puan sekalian. Pada suatu hari, ada seseorang yang tersesat di gurun pasir. Kemudian melihat di gurun pasir tersebut, di tengah-tengah gurun pasir itu ada sebuah kemah. Dan di dalamnya, ketika seorang ini masuk ke dalam kemah tersebut, terkejut karena melihat ada seorang laki-laki tua yang buta, tak bisa melihat, tangannya buntung, tak ada tangan, kakinya pun tak ada. Namun yang menarik adalah ada kalimat yang diucapkan oleh laki-laki tua ini. Kalimatnya adalah Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin min khalaqat tafdilah. Artinya adalah segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Diulang-ulang terus kalimat itu. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas manusia-manusia lainnya. Lalu seorang pemuda ini pun heran. Kenapa dengan bapak tua ini? Dia buta, tak bisa melihat, dia tak ada tangan, dia tak ada kaki, tapi terus mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa yang dia syukuri sesungguhnya? Sampai dia terus-menerus mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ditanya, bapak tua ini pun mengatakan, wahai anak muda, aku tinggal di sini, aku sakit, tapi sesungguhnya sebenarnya aku memiliki seorang anak yang sudah 3 hari dia tidak pulang. Nanti tolong kau carikan anak saya itu ya, biasanya dia yang memberikan saya makan. Tapi si pemuda ini mengatakan, saya akan cari, tapi saya ingin tahu apa yang menyebabkan bapak selalu mengatakan Alhamdulillah, padahal keadaan bapak adalah buta, tak bisa memegang, tak ada tangan, tak ada kaki.
Kemudian bapak itu mengatakan, bukankah saya masih memiliki akal? Dengan akal ini saya masih bisa berpikir dan merenung akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saya masih memiliki telinga? Dengan telinga yang saya dapati, yang saya miliki, saya masih bisa mendengar adzan, mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Bukankah saya masih memiliki lisan? Dengan lisan yang saya miliki ini saya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah saya adalah seorang muslim? Saya berserah kepada Allah, saya memiliki Allah yang tak pernah meninggalkan saya. Itu sebabnya saya selalu mengucapkan segala puji bagimu wahai Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang seperti itu, puan-puan sekalian, laki-laki tua ini masih terus memuji-muji Allah karena melihat ada kelebihan lain yang dia miliki. Dia tidak terfokus kepada kesedihan dia tidak terfokus pada satu kesakitan dia. Dia tahu bahwa dia punya satu kesakitan, satu cacat, tapi dia masih punya banyak anggota tubuh lainnya yang bisa dia gunakan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, aku punya akal yang sehat. Betapa ramai orang di luar sana tubuh mereka lengkap tapi akal mereka tak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Aku punya pendengaran yang sehat. Betapa banyak orang di luar sana tubuh lengkap tapi pendengarannya tak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Aku punya lisan. Betapa banyak orang di luar sana tubuhnya lengkap tapi betapa banyak lisan mereka tak mengucapkan kalimat puji-pujian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku seorang muslim, aku menjalankan kewajibanku sebagai seorang muslim. Betapa banyak orang di luar sana tubuh mereka lengkap tapi mereka sesungguhnya mati. Hidup mereka tak pernah ada artinya. Hidup mereka sia-sia, tak pernah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat aku bersyukur. Begitu kata laki-laki tua ini. Singkat cerita, laki-laki tua ini pada akhirnya meninggal dunia dan diketahui bahwa dia adalah seorang ulama besar bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah mengajarkan pada kita untuk senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Ada satu kekurangan, kesakitan, kepedihan dalam kehidupan kita, puan-puan sekalian. Kita pun teringat masih banyak kebaikan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan begitu kita bisa berprasangka baik terus-menerus dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mengenai husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik bahwa Allah adalah zat yang maha adil. Kalau kita suuzon, berprasangka buruk pada Allah, kita katakan, kenapa engkau tak adil wahai Allah? Kau bagi kebahagiaan untuk mereka, kau tak bagi kebahagiaan untukku wahai Allah. Kenapa tak adil? Tapi kalau kita berprasangka baik pada Allah, kita tahu bahwa Allah maha adil. Bahwa setiap perbuatan kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, puan-puan sekalian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarah pun yang kita buat pasti Allah akan balas. Sebaliknya, kejahatan yang kita perbuat sedikit sekecil apapun Allah akan balas. Sebagaimana firman Allah yang lain, in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Dalam agama Islam tidak ada karma. Tapi dalam agama Islam berlaku, apa yang kau perbuat, engkau akan dapatkan itu. Karma itu dalam agama lain, kepercayaan lain. Tapi kalau dalam agama kita ada istilah kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan artinya adalah sebagaimana engkau berperilaku, kau akan diperlakukan. Hari ini engkau mengumpat, hari ini engkau mengejek orang lain, menghina orang lain, satu hari nanti orang lain akan menghina engkau. Hari ini kau curi barang orang lain, satu hari nanti ada orang lain yang mencuri barang engkau. Allah maha adil. Kama tadinu tudan, sebagaimana kau berperilaku, kau akan diperlakukan. Atau ada kalimat hal jaza min jinsi amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita memahami konsep ini, kita tahu Allah maha adil. Ada sebuah kisah yang diceritakan dalam kitab Nasihat Al-Ghazali. Ini untuk meyakinkan kita betapa Allah maha adil. Namun karena kita terlalu lemah sebagai manusia, terkadang kita tidak memahami tentang takdir Allah. Al-Kisah, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, Allah tunjukkanlah saya tentang keadilanmu wahai Allah. Maka Allah katakan, kau tak akan sabar wahai Musa alaihissalam melihat perencanaan takdirku terhadap manusia. Dengan pertolonganmu aku bisa memahami wahai Allah. Akhirnya Nabi Musa pun diminta oleh Allah untuk melihat sebuah keadaan dari jauh. Musa, engkau berdiri di sini, engkau lihat di sana ada sebuah kolam. Orang pertama adalah penunggang kuda, turun dari kudanya dan meminum air di kolam tersebut.
Lalu penunggang kuda itu pergi. Orang kedua adalah anak kecil ke kolam tersebut. Kemudian dia melihat uang saya tidak ada. Dan kemudian dia tahu bahwa tadi ada orang buta yang minum di sini. Saya tengok tadi. Dia kejar orang buta tersebut dan dia mengatakan, wahai orang buta, kau tadi yang minum di kolam ini, kau yang mengambil uang saya kan, dirham saya kan? Orang buta tersebut mengatakan, tidak, saya tidak mengambil. Jangan berbohong, jangan menipu saya. Akhirnya penunggang kuda itu membunuh si orang buta tadi. Nabi Musa pun heran, di mana letak keadilan Allah? Apa sebenarnya yang saya lihat ini? Yang mencuri, yang mengambil adalah anak kecil itu. Kenapa yang si buta ini yang dibunuh oleh sang penunggang kuda? Sungguh saya tak paham, wahai Allah. Akhirnya dijelaskan dan barulah Nabi Musa alaihissalam paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Yang sebenarnya terjadi dijelaskan, dahulu anak tadi itu memiliki ayah. Ayah, ini ceritanya agak rumit, tapi mudah-mudahan puan-puan memahami. Anak kecil tadi memiliki ayah. Ayahnya bekerja pada si penunggang kuda, tapi tak pernah dibayar gajinya. Dan gajinya itu sebesar sekantung dirham yang tadi jatuh. Lalu bagaimana dengan si buta? Si buta itu dulu pernah membunuh orang, lalu dia dibunuh oleh si penunggang kuda. Paham tak puan-puan? Artinya apa? Tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah, dan tidak ada satu orang pun yang lepas dari balasan Allah. Semua hak oleh Allah dikembalikan, puan-puan sekalian, lewat cara Allah. Ayah anak tadi sudah meninggal dunia, gajinya belum dibayar, dan uang dirham itu adalah uang milik haknya si anak tersebut. Karena dulu penunggang kuda tak membayarkan gaji untuk si bapak yang sudah meninggal, dan diserahkanlah kepada anak itu dengan cara Allah. Orang buta pernah membunuh orang, dikisos dengan cara orang lain membunuh dirinya. Ada cara Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Adil. Namun terkadang kita ini manusia, kita tidak paham dengan apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Allah Maha Adil. Keadilan Allah berlaku pada banyak hal, puan-puan sekalian. Saya ingin cerita sebuah kisah nyata. Saya punya rumah tahfiz. Saya bercerita ini ingin menceritakan tentang keadilan Allah. Rumah tahfiz isinya adalah anak-anak perempuan usia 15 sampai 20 tahun, duafa semuanya, anak-anak Indonesia. Sekarang sekitar ada 100 orang. Saya berikan beasiswa kepada mereka, mereka tak bayar, gratis. Mereka belajar Al-Quran di rumah tahfiz selama 1,5 tahun, gratis. Apakah harta saya habis, puan-puan sekalian? Harta saya habis tak? Ketika saya berikan untuk mereka. Nampak-nampak kalau dalam pikiran manusia habislah harta tuh. Betul tak? Setiap bulan berapa yang harus dikeluarkan untuk membiayai kehidupan itu. Tapi bagaimana cara Allah mengembalikan harta itu yang menunjukkan Allah Maha Adil? Anak saya sudah sekolah, anak pertama dan anak kedua mereka masuk ke sekolah internasional tahfiz, tentu dengan bayaran yang tidak murah. Dan anak saya sudah masuk sekolah tahfiz itu dari usia 2 tahun. Sudah 1 tahun lebih tak pernah bayar uang sekolah. Sebab lupa dan tak pernah ditagih, tak pernah ditanya oleh pihak sekolah. Hari itu bagi report, saya ambil ke sekolah. Saya katakan, ya Allah, udah berapa banyak nih saya kena bayar nih. Kenapa pihak sekolah ini tak ingatkan saya? Sebab saya lupa nak bayar. Saya betul-betul minta maaf. Apa kata pihak sekolah? Pemilik sekolah ini mengatakan untuk Puan Oki, anak-anak Puan Oki, sampai nanti yang ke-10, ke-11, ke-12 atau berapa itu ya, selama sekolah dari toddler hingga high school free, tak bayar. Pemilik sekolah memberikan free scholarship untuk anak-anak Puan Oki. Lihat, saya buang uang saya di sini, Allah bagi saya lewat jalan yang lain. Saya bagi scholarship pada anak-anak duafa, Allah bagi anak-anak saya pun scholarship, puan-puan sekalian. Allah Maha Adil. Lihat bagaimana terkadang banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Kita marah pada Allah, kita tak tahu bahwa Allah telah melakukan sebuah perencanaan yang kita tak pahami karena kita manusia biasa. Jadi begitu puan-puan sekalian, berhusnuzon, berprasangka pada Allah tadi, berprasangka pada Allah tentang ujian yang Allah berikan pada kita, kemudian berprasangka pada Allah bahwa Allah adalah Maha Adil. Kita berbuat baik, Allah akan balas baik. Kita berbuat jahat, kejahatan itu akan ada pada diri kita. Setiap kejahatan yang diperbuat oleh diri kita maupun orang lain, semua dosa ada pembersihannya, puan-puan sekalian.
Saya tadi katakan, hari ini engkau hinakan orang lain, satu hari engkau dihina oleh orang lain. Itu pasti terjadi. Jadi jangan pernah merasa dia zalim pada saya kutuk dia, saya tak nak dengan dia dan sebagainya. Tenang saja, Allah Maha Adil. Setiap kejahatan yang diperbuat oleh seseorang, dia akan mendapatkan balasan yang serupa. Ya, dengan begitu kita senantiasa berpikir positif. Dan kalau kita dizolimi oleh orang lain, walaupun boleh kita mendoakan keburukan, karena ada doa yang memang diperbolehkan dan mustajab. Salah satunya adalah doa orang yang dizolimi. Tapi kalau kita katakan, ya Allah saya benci pada dia, matikan dia ya Allah, kutuk dia ya Allah. Kalau Allah dengar, Allah kabulkan, bisa jadi dia betul-betul mati, atau betul-betul terkutuk hidupnya, atau betul tak baik hidupnya. Tapi apa yang kita dapat? Kita tak dapat apa-apa, kita hanya dapat puas hati, betul tak puan-puan sekalian? Tapi kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kita doakan kebaikan. Ya Allah, dia berbuat seperti itu karena dia tak tahu. Dia berbuat seperti itu mungkin karena dia tak kenal dengan saya. Semoga dia dapat hidayah, wahai Allah. Semoga engkau berikan hidayah kebaikan pada dia. Selama dia berubah menjadi orang baik, puan-puan sekalian, selama itu pula pahala kebaikan dia, kita pun akan dapat. Dan dia akan berbuat baik kepada banyak orang. Jadi kalau kita berpikir bahwa berprasangka baik bahwa Allah tidak tidur, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha pemberi balasan, maka kehidupan kita akan lurus, baik, senang hati, tak susah, macam itu. Kemudian yang berikutnya, masih dalam pembahasan dengan berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, berprasangka baik pada Allah ketika kita meminta doa, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang ketika berdoa kita katakan, ya Allah, saya sudah berdoa, tapi kenapa kau tak kabulkan ya Allah? Betul tak puan-puan sekalian? Kenapa kau tak kabulkan wahai Allah? Maka Rasul katakan, ada orang yang terburu-buru, tergesa-gesa dalam berdoa. Ketika dia berdoa, dia katakan, saya sudah berdoa tapi kau tak kabulkan wahai Allah. Itu adalah jenis orang yang terburu-buru dalam berdoa. Padahal setiap doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun doa itu terbagi jadi 3, puan-puan sekalian. Ada yang kita berdoa, Allah langsung kabulkan. Yang kedua, ada yang kita berdoa, Allah kabulkan nanti di saat yang tepat. Contohnya, seorang ibu memberikan pisau pada anaknya. Nanti nak, tidak sekarang. Kalau sekarang nanti berbahaya karena kau tak tahu cara menggunakannya. Nanti kau sudah besar, saya berikan kau pisau ini karena kau tahu bagaimana cara menggunakan pisau. Begitulah Allah. Tidak sekarang diberikan, akan bahaya. Hari ini engkau minta kaya, hari ini kalau Allah bagi kaya, engkau akan tak beribadah kepada Allah lagi. Maka Allah katakan nanti, ketika engkau siap, Allah akan kasih nanti. Lepas tu, yang ketiga, Allah akan kabulkan, nanti Allah kumpulkan menjadi pahala di hari akhir. Doa adalah ibadah, tak ada ibadah yang sia-sia. Allah tak kabulkan di dunia, Allah kumpulkan menjadi pahala yang besar di hari akhir nanti. Perkara mengenai doa, puan-puan sekalian, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Kata Allah, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allah sendiri yang mengatakan, aku dekat, kalau kau berdoa kepadaku, aku kabulkan selama 2 syarat yang harus kau penuhi. Apa itu 2 syaratnya tadi? Engkau memenuhi segala perintahku, engkau memenuhi segala perintahku. Yang kedua adalah engkau beriman kepadaku. Kalau kau penuhi 2 hal itu, maka aku dekat denganmu, dan setiap kali engkau berdoa aku kabulkan. Begitu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berjanji semua doa dikabulkan oleh Allah, kenapa kita masih juga bersuzon, berprasangka negatif kepada Allah? Kenapa tak kabulkan wahai Allah? Kenapa tak kabulkan wahai Allah? Padahal Allah sendiri yang berjanji mengenai pengabulan doa ini, puan-puan sekalian. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa.
Dan dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Macam mana Allah nak kabulkan doa? Kita berdoa, ya Allah minta kesehatan, ya Allah, ya Allah minta kesehatan, minta kekayaan, minta harta, minta apa, amin. Lepas itu kita pergi. Macam mana Allah nak kabulkan dengan doa seperti itu? Doa tuh betul-betul kita minta, betul-betul kita merasa perlu akan permohonan itu. Allah kabulkan dari hati yang khusyuk, bukan hati yang lalai. Baik, mengenai perkara berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah dalam hal doa misalnya, kita bisa lihat contoh-contoh dari para nabi-nabi kita yang berdoa kepada Allah dan sungguh-sungguh berprasangka baik kepada Allah, berharap Allah akan memberikan kasih sayang kepada para nabi-nabi ini. Puan-puan boleh tengok dalam surah Al-Anbiya. Di situ ada kisah Nabi Ayub alaihissalam, ada kisah Nabi Yunus alaihissalam, ada kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Apa yang terjadi dengan Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam dulu memiliki kekuasaan kerajaan yang besar, harta yang sangat banyak, anak-anak yang sangat banyak, dan tubuh yang sehat. Setelah berpuluh-puluh tahun merasakan kenikmatan kebahagiaan itu, Allah uji dengan hartanya habis, anak-anaknya semua meninggal dunia, dan tubuhnya sakit kulit. Kemudian sampai istrinya mengatakan, berdoalah kepada Allah supaya Allah berikan kita kebahagiaan lagi. Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, aku malu pada Allah. Allah memberikan berpuluh-puluh tahun kebahagiaan, ini baru sedikit saja Allah beri rasa sakit. Aku malu untuk meminta kepada Allah seperti itu. Sampailah pada suatu ketika Nabi Ayub alaihissalam merasakan bahwa sakitnya ini menyulitkan beliau untuk beribadah, barulah beliau berdoa. Dan perhatikan doa yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 53 sampai 54. Puan-puan boleh tengok apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, perhatikan, sungguh aku telah tertimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Puan-puan boleh bayangkan, semua anak meninggal dunia, semua harta habis, tubuh sakit kulit, kaumnya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Namun Nabi Ayub alaihissalam masih berprasangka baik kepada Allah dengan mengatakan, aku sakit ya Allah, tapi aku tahu Engkau Maha Penyayang dari semua penyayang. Dalam keadaan begitu terpuruk, puan-puan sekalian, Nabi Ayub masih memuji Allah dan mengatakan, Engkau yang Maha Penyayang dari semua penyayang, wahai Allah. Lihat bagaimana akhlak Nabi Ayub alaihissalam ketika berdoa kepada Allah dalam keadaan sangat terpuruk, sangat jatuh, masih berprasangka baik pada Allah dan masih memuji-muji Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Mudah bagi Allah mengembalikan keadaan, puan-puan sekalian. Dalam sekejap mata Allah berikan tubuh yang sehat pada Nabi Ayub alaihissalam. Allah kembalikan lagi anak-anaknya, istrinya melahirkan anak-anak yang banyak. Allah kembalikan lagi hartanya, Allah kembalikan lagi kaumnya. Mudah bagi Allah. Allah hanya ingin menguji. Lihat surah Al-Ankabut ayat 2. Allah hanya ingin menguji siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, siapa yang hanya di lisan saja, siapa yang berdusta. Mudah mengatakan beriman kepada Allah, tapi cara menguji keimanan seseorang adalah dengan cara mengujinya. Apakah dia sabar dengan ujian itu, tetap memuji Allah, atau dia meninggalkan Allah. Lalu kisah berikutnya yang membuat kita semakin mengetahui kita berprasangka baik pada Allah dengan cara berdoa bersungguh-sungguh diajarkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihissalam dikisahkan berdakwah kepada kaumnya, namun kaumnya tak mendengar. Beliau marah, beliau pergi meninggalkan kaumnya. Beliau naik ke atas sebuah kapal, lalu kapal tersebut bergoyang, ada badai yang sangat besar sehingga orang-orang mengundi siapa yang kira-kira harus keluar dari kapal ini, karena kapal ini sudah berat. Setelah diundi sebanyak 3 kali, ternyata nama Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus harus loncat dari kapal agar kapal tetap selamat dan tidak berat. Ketika loncat dari kapal, masuklah ke dalam mulut ikan yang sangat besar. Di dalam perut ikan
dalam kegelapan yang sangat dahsyat, di dalam perut ikan, kegelapan malam, kegelapan laut, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau pasrah, bersuuzon, berprasangka buruk kepada Allah, tidak punya keyakinan bahwa Allah akan menolong? Tidak. Apa yang Nabi Yunus lakukan ketika seorang diri betul-betul tak tahu lagi nak minta tolong pada siapa? Berhusnuzon pada Allah, berprasangka baik pada Allah dan berdoa. Apa doa yang terkenal dari doa Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doa itu bukan doa main-main pun sekalian. Doa itu doa dahsyat. Doa yang mengajarkan pada kita mengenai perkara 3 hal. Ketauhidan, tidak ada Tuhan selain Engkau wahai Allah. Tauhid yang kokoh. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Memuji Allah setelah itu. Yang ketiga adalah mengakui bahwa aku termasuk orang-orang yang zalim. Aku telah melakukan banyak kesalahan wahai Allah. Aku adalah orang yang banyak berdosa wahai Allah. Kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diri kita begitu rendah, begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa inilah memuji-muji Allah, tauhid yang sangat kokoh, yang sangat kuat, dan kemudian mengakui bahwa diri banyak salah, Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Yang ketiga dalam surah Al-Anbiya ayat 89 sampai 90, kisah mengenai Nabi Zakaria alaihissalam. Siapa yang tak tahu kisah Nabi Zakaria? Berpuluh-puluh tahun sampai tua tak punya anak. Apakah Nabi Zakaria alaihissalam marah kepada Allah dengan takdir itu? Apakah Nabi Zakaria alaihissalam mengatakan selamanya saya tidak punya anak, Allah tak akan pernah bagi saya anak? Atau apa yang Nabi Zakaria lakukan? Dalam keadaan sangat tua dan istrinya dikatakan mandul, Nabi Zakaria alaihissalam masih berpikir baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau katakan dalam doanya? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Bahwa Nabi Zakaria paham bahwa Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dijadikan diri seorang di muka bumi ini. Terus berharap, terus berdoa kepada Allah. Dan Allah berikan anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam di usianya yang sangat tua, walaupun dikatakan istrinya mandul. Artinya di sini, kalau sesuai tajuk kita pada hari ini, berprasangka baik pada Allah, didik hati kita, dengan begitu kita mendapatkan ridha Allah. Salah satunya adalah bersangka baik terus pada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Allah akan kabulkan insya Allah. Kalau Allah merasa bahwa itu yang terbaik untuk kita. Namun kalau Allah tak kabulkan, tadi saya katakan dikabulkan nanti atau nanti di hari akhir puan-puan sekalian. Namun ada satu kalimat yang menjadi penghibur hati saya. Kalau dalam kehidupan saya terkadang, kenapa Allah tak bagi ini pada saya? Dalam surah Al-Baqarah, puan-puan boleh tengok, saya lupa ayat berapa, tapi bunyinya adalah wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau tak salah Al-Baqarah 216. Nanti puan-puan tengok lagi. Boleh jadi apa yang kau tak suka itu baik untukmu. Boleh jadi apa yang kau cintai, apa yang kau sangat suka itu tidak baik untukmu. Allah lebih mengetahui, sementara manusia sedikit sekali pengetahuannya. Ayat ini menjadi penghibur kita tak puan-puan sekalian? Kisah nyata. Seorang teman saya sudah 10 tahun menikah tapi tidak juga diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang kamu tak suka, kata Allah, itu baik untukmu. Ketika dia tak punya anak, maka dia hibahkan dirinya untuk bermanfaat bagi umat. Maka dia menjadi seorang daiyah yang sangat dicintai oleh umat, yang sangat ditunggu kehadirannya. Karena waktunya banyak, dia habiskan waktunya untuk umat. Karena kita tak pernah tahu, mungkin saja kalau Allah anugerahi anak, mungkin saja anak itu menjadi anak yang durhaka kepadanya, anak yang menyusahkan dia, mungkin saja. Banyak puan-puan sekalian, kisah-kisah dalam kehidupan kita yang kita rasa, saya mau ini, tapi kata Allah tidak, ini yang terbaik untukmu. Termasuk juga mungkin ada kawan-kawan yang belum menikah. Kita katakan, saya maunya dia ya Allah, saya nak kawin dengan dia ya Allah. Tapi Allah tak bagi. Tiba-tiba kita dapat
undangan kawin dari dia, patah hati lah gadis-gadis nih, ya Allah, tak jadi kawin dengan dia ya Allah. Tapi itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Jangan terlalu broken heart lama-lama untuk yang belum kawin. Janganlah broken heart. Ada yang nangis 7 hari 7 malam. Ada rasa dia terus-menerus berada di bilik, tak buat apa-apa. Itulah yang terbaik. Nanti Allah akan bagikan yang terbaik untukmu, yang melengkapimu. Karena Allah tak pernah salah dalam memberikan jodoh. Jodohmu sudah ada 50.000 tahun sebelum engkau diciptakan. Teman-teman sekalian yang belum menikah, berprasangka baik pada Allah. Allah akan memberikan sesuai apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Baik, berikutnya kita akan masuk ke dalam berprasangka baik, didik hati yang baik-baik kepada sesama manusia. Kalau tadi kita cakap pasal kepada Allah, sekarang kita cakap kepada sesama manusia. Berprasangka baik kepada manusia, kepada suami, kepada anak, kepada teman-teman, jiran, dan sebagainya. Ada dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Inilah yang akan kita bincangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsam wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Jangan menggunjing, mengumpat orang lain, membicarakan orang lain di belakang. Jangan gosip. Jangan membawang. Jangan membawang, kata Allah. Orang-orang yang berbuat hal yang demikian, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu, adalah engkau seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dalil ini Al-Quran Al-Hujurat ayat 12 menjadi dalil, rujukan, landasan, reference buat kita untuk tidak mencari-cari kesalahan, untuk tidak bersuuzon. Diawali dengan suuzon dulu. Kalau dia sudah suuzon, dia akan mudah cari kesalahan orang lain. Kalau dia sudah cari-cari kesalahan orang lain, dia akan mudah membawang. Nah, biasa ibu, puan-puan, makcik-makcik, makcik-makcik masa-masa itu suka membawang. Kita tak nak macam tu. Jadi hindarilah ketiga hal ini. Ketika kau melakukannya, kau seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Jangankan bangkai saudara, kita tengok bangkai kucing, bangkai tikus saja kita merasa jijik. Apalagi bangkai saudara sendiri. Seolah-olah kita memakan bangkai saudara sendiri kalau kita melakukan hal yang demikian. Hati-hatilah terhadap prasangka. Rasulullah katakan, karena sesungguhnya prasangka adalah berita yang paling dusta. Jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Maknanya ada prasangka yang diperbolehkan. Jauhilah kebanyakan dari prasangka, bukan semua prasangka. Maknanya adalah kalau prasangka itu kita memang tengok secara zohir, dalam mata kita tengok, kita punya bukti, bolehlah kita berprasangka yang buruk. Kalau kita memang sudah tengok dia memang tukang minum khamar, dia tukang berzina, dia memang ahli maksiat, boleh. Tapi kalau kita tak punya bukti, tak terlihat dengan mata kita, janganlah kita berprasangka buruk pada orang. Ada nih istri-istri suka berprasangka buruk dengan suami dia. Suami dia pulang kerja, suami dia masuk tandas, dia cek handphone suami dia. Dengan siapa dia chat nih? Pikir-pikir yang macam-macam dengan suami dia. Kenapa suami pulang terlambat? Dia pikir yang buruk-buruk. Padahal dia tak punya bukti, tak ada dia lihat dengan pandangan mata dia sendiri. Dia berprasangka buruk. Ketika sudah berprasangka buruk, dia cari-cari kesalahan suaminya. Setelah dia ketemu kesalahan suaminya, dia gunjingkan suaminya kepada orang lain. Atau dia mengumpat, atau dia bergosip perkara suaminya. Ada jenis istri-istri yang macam tu. Ada tak puan-puan sekalian? Aib suami dibuka olehnya, diceritakan kepada orang lain. Lebih buruk, lebih teruk lagi, diceritakan dalam sosial media. Banyak orang yang menceritakan tentang kisah rumah tangganya dalam sosial media. Padahal diawali hanya karena suuzon, mencari-cari kesalahan dan kemudian mengumpat. Padahal Allah katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki perempuan, suami istri adalah pakaian satu sama lain.
saling melindungi, saling menutupi aib satu sama lain. Tapi ada jenis istri-istri yang seperti itu, istri-istri yang menjadi musuh bagi suaminya sendiri, dan kita berharap kita bukan menjadi istri yang seperti itu. Puan-puan sekalian, karena suuzon, berprasangka buruk terus-menerus, kita menghindari hal-hal yang seperti ini. Kemudian puan-puan sekalian, begitu pula kalau kita melihat, saya nak tanyalah pada puan-puan sekalian, kalau ada pengemis minta-minta pada puan-puan sekalian, sementara kita dengar pengemis ini tipu lah, dia tak cacat pun, kaki dia tak buntung pun, dia hanya lipat kaki dia. Pengemis ini tipu lah, dia tuh punya bos, uangnya diserahkan pada bos. Tapi pengemis itu datang pada kita, kita bagi tak uang itu? Bagi tak puan-puan sekalian? Bagi. Ada yang bagi, ada yang tak nak bagi. Sebab dia tipu lah, tak nak bagi. Nah, contoh kan? Bagi tak? Ini termasuk dalam kategori berhusnuzon pada orang lain. Kalau kita suuzon pada orang lain, dia tipu, tak nak bagilah. Dalam masjid nih misalnya, ayo kita sumbang uang, kita berpuluh-puluh ribu ringgit kita sumbangkan uang. Lepas tu kita dengar ternyata uang sumbangan masjid tu dibawa lari orang. Lepas tu kita tak nak sumbang lagi. Sebab tipu lah. Lembaga itu, organization itu tipu dan sebagainya. Adzan? Macam adzan? Hah? Suara apa tuh? Oh, telepon. Di sini puan-puan, ada kisah menarik mengenai berprasangka baik. Janganlah kedekut sangat, sikit-sikit. Tak nak bagilah, dia tipu. Tak nak bagilah, dia tipu. Padahal tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan lagi, kalau ada orang yang meminta kepadamu, bahkan kalau dia masih berada di atas tunggangannya, berikan. Maknanya apa? Dia tipu ke tak tipu ke bukan urusan kita. Betul tak? Urusan kita adalah kita bagi, dan Allah nilai, Allah bagi balasan. Kita bagi ini sedekah masjid, dia pakai uang itu buat yang lain-lain, Allah sudah catat, sudah balas dengan pahala sedekah untuk masjid. Ada sebuah kisah puan-puan sekalian, ada orang kaya raya bersedekah. Kemudian ada kawan-kawannya berkata, kenapa kau bersedekah? Kau tahu tak, malam ini kau bersedekah dengan orang itu. Orang itu tuh pelacur, penzina. Kenapa kau berikan uang kepada penzina? Esok dia berikan lagi uang pada seseorang. Kawan-kawannya berkata lagi, kenapa kau berikan uang pada orang itu? Orang itu adalah perampok, pencuri. Kau berikan pada orang yang salah. Kemudian esok lagi orang ini kembali bersedekah. Kawan-kawannya berkata, kau bersedekah dengan orang yang salah. Kau tak tahu ke? Dia orang yang kaya raya. Kenapa kau bersedekah dengan orang yang kaya raya? Apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi sesungguhnya adalah, tadi saya katakan tidak ada yang sia-sia dalam perbuatan baik, puan-puan sekalian. Sang pelacur, sang penzina itu, ketika tengah malam dia seorang diri, dia kelaparan, dia kehausan, tiba-tiba ada orang kaya yang turun dari kereta dan memberikan uang kepadanya. Apa yang terjadi setelah itu kepada sang pelacur ini, sang penzina ini? Sang penzina ini pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada seorang pun yang peduli padaku. Di malam yang gelap itu tak ada seorang pun yang merasa kasihan denganku. Mereka semua memandangku sebagai wanita yang kotor, wanita yang tak bernilai, wanita yang sangat hina. Namun tiba-tiba di sebuah malam yang dingin pada saat aku kelaparan, ada seseorang yang memberikan sedekah kepadaku. Karena sedekah itulah menjadi jalan hidayah bagiku. Karena aku menyadari bahwa Allah masih memperhatikan dan masih menyayangiku, sehingga mengirimkan orang yang sangat sayang padaku dan menyelamatkanku pada malam itu, menyelamatkanku dari kelaparan. Sejak malam itulah aku menghentikan perbuatan maksiatku dan aku menghentikan diriku menjadi seorang yang penzina, dan aku berubah menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lewat sedekah yang diberikan, yang kata kawan-kawannya salah, kau tak patut memberikan pada penzina ini. Lewat sedekah itulah menjadi jalan hidayah untuk orang tersebut. Begitu pula dengan perampok ini. Aku seorang perampok, malam ini aku mencoba mencuri, tak dapat hasil curian, sementara anak istriku harus makan. Tiba-tiba ada orang bagi makan, bagi harta, bagi uang. Sejak itulah aku berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ada orang yang kaya raya, kemudian mendapatkan sedekah, dia mengatakan, selama ini aku tak pernah bersedekah kepada orang. Namun ketika aku melihat ada orang lain yang bersedekah kepadaku, aku pun terinspirasi akan kebaikan dari dirinya. Sejak itulah aku menjadi orang yang juga banyak bersedekah kepada orang lain. Tak ada yang sia-sia dalam sebuah perbuatan, puan-puan sekalian. Jadi saya ingin menekankan, siapapun yang datang kepada kita untuk meminta harta kita, bagikanlah kalau memang kita memiliki harta. Karena semua harta kita itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara dia tipu tak tipu itu menjadi urusan dia. Kita bagikan harta terbaik kita di jalan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mudah-mudahan saja kalaupun betul dia menipu, itu menjadi jalan hidayah baginya untuk kembali kepada Allah. Dan selama dia kembali kepada Allah, selama itu pula kita mendapatkan pahala yang dia dapatkan tanpa mengurangi pahala darinya. Begitu puan-puan sekalian. Kemudian mengenai prasangka baik ini, kalau kita tengok kawan kita yang baik, terkenal dengan orang yang baik, tiba-tiba kita dengar gosip tentang dia, hal-hal yang buruk, maka apa yang diperintahkan untuk diri kita adalah senantiasa memberikan uzur kepada dia. Maksudnya apa? Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dikatakan, maafkanlah ketergelinciran orang-orang yang baik. Dalam hadis lain, hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Albani dalam diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Albani, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, maafkanlah ketergelinciran orang-orang yang baik namanya. Maksudnya apa? Kalau kita tahu selama hidupnya dia adalah orang baik, dia terkenal sebagai orang yang baik, suatu ketika kita dengar perkara yang buruk tentang dia, kita berikan prasangka-prasangka yang baik kepadanya. Dia orang baik, saya tak pernah mendengar apapun kecuali yang baik-baik. Katakan seperti itu, cari 1000 alasan untuk tertanam dalam pikiran kita dia betul-betul orang baik. Hal ini pernah terjadi dalam kisah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Istri Rasulullah, Aisyah, pernah terkena sebuah musibah ujian berupa berita bohong. Aisyah dituduh berselingkuh, puan-puan sekalian. Pada suatu ketika Aisyah bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya baru pulang dari perang dan hendak pulang ke Madinah. Berhenti di tengah jalan. Aisyah keluar dari untanya. Jadi di atas unta tuh biasa ada tempat yang ditutup. Jadi perempuan tuh duduk di atas tempat itu. Namun Aisyah keluar untuk buang hajat. Setelah itu ketika kembali, rombongan sudah pergi. Sudah kembali ke Madinah. Mereka tak sadar sebab Aisyah ini sangat kurus dan sangat ringan, sehingga mereka ketika membawa unta itu tak sadar bahwa Aisyah tidak ada di tempatnya. Singkatnya, Aisyah menunggu di tempat itu berharap agar rombongan Rasulullah SAW kembali menyadari bahwa Aisyah tertinggal. Namun rombongan tidak kembali. Seorang sahabat Rasul bernama Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu tertinggal dari rombongan. Dan ketika berjumpa dengan Aisyah, Safwan bin Mu'attal hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mempersilahkan Aisyah naik ke atas unta, dan Safwan pun membawa unta tersebut sampai ke Madinah. Tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh yang sangat munafik, mulai menceritakan berita bohong. Aisyah berselingkuh, Aisyah berselingkuh, Aisyah berselingkuh. Sampai kemudian Rasulullah pun berubah sikapnya dengan Aisyah, tidak selembut seperti dulu. Aisyah jatuh sakit selama 1 bulan. Dan Aisyah baru tahu setelah 1 bulan ternyata seluruh orang di Madinah membicarakan perihal dirinya yang berselingkuh dengan sahabat Rasulullah SAW. Aisyah sangat bersedih. Dan Rasulullah bertanya kepada salah seorang istrinya, Zainab binti Jahsy, wahai Zainab, bagaimana pendapatmu tentang berita ini bahwa Aisyah berselingkuh? Apa yang Zainab katakan? Aku tidak mengetahui perkara apapun tentang Aisyah kecuali kebaikan tentangnya. Itu yang dijawab oleh Zainab binti Jahsy. Siapa Zainab binti Jahsy? Zainab binti Jahsy adalah madunya Aisyah. Bisa saja Zainab binti Jahsy memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan nama Aisyah di hadapan Rasulullah SAW. Tapi Zainab binti Jahsy mengatakan, aku tak tahu apa-apa. Yang aku tahu, Aisyah adalah gadis yang baik. Seumur hidupnya dia baik, di mataku dia baik. Aku tak tahu apa-apa mengenai permasalahan ini. Di sini kita bisa lihat pembelajaran dari Zainab binti Jahsy. Kalau kita tak tahu perkara tentang sesuatu dan kita tahu dia orang baik,
kita ucapkanlah perkara yang baik-baik tentangnya. Jangan kita mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kita ingin jatuhkan seseorang misalnya. Dalam apapun lah dalam kehidupan kita, misalnya dalam saingan bisnis kah atau apapun itu. Kita belajar dari Zainab binti Jahsy, saya tak tahu apa-apa, saya tahu dia orang baik. Saya tak tahu apa-apa mengenai perkara itu. Artinya adalah di sini kalau kita mengetahui teman kita, suami kita, anak-anak kita, jiran kita, siapapun itu, kalau kita tahu selama hidupnya dia baik, kita terdengar di telinga kita ada kesalahan, kemudian kita berpikir bahwa dia memang orang baik. Kita cari 1000 alasan untuk meyakinkan diri kita dia memang orang baik. Lepas itu tuan-tuan sekalian, bagaimana caranya agar kita bisa berhusnuzon, berprasangka baik kepada orang lain, kita didik hati kita untuk menjadi hati yang bersih, adalah kalau kita mendengar kabar-kabar buruk, yang kita lakukan adalah tabayun, klarifikasi, datang kepada orangnya dan tanya baik-baik tentang perkara tersebut. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa berita, maka selidikilah, tabayunlah, klarifikasilah, tanya pada orang tersebut, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Apapun berita yang kita dengar tentang siapapun itu, jangan buru-buru kita suuzon terhadapnya, tapi datang kepadanya, tanya baik-baik kepadanya, betulkah apa yang terjadi? Tabayun. Allah minta kita klarifikasi. Hal ini pernah terjadi kepada seorang sahabat bernama Hatib ibnu Balta'ah. Hatib ibnu Balta'ah pada suatu ketika membocorkan rahasianya Rasulullah dan para sahabat pada peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Rasulullah dan sahabat hendak menuju ke kota Mekah dan Hatib ibnu Balta'ah menyebarkan rahasia itu kepada kaum kafir Quraisy. Hatib ibnu Balta'ah mengatakan, Rasulullah dan para sahabatnya akan menuju ke Mekah. Berhati-hatilah engkau wahai kafir Quraisy. Hal ini diketahui oleh Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lainnya dan mengatakan bahwa Hatib ibnu Balta'ah adalah seorang yang munafik, orang yang menyebarkan rahasia kepada musuh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tabayun. Rasulullah panggil Hatib ibnu Balta'ah, kenapa engkau lakukan ini wahai Hatib ibnu Balta'ah? Kenapa engkau menyebarkan rahasia ini kepada musuh wahai Hatib ibnu Balta'ah? Apa yang dikatakan oleh beliau? Maafkan saya wahai Rasulullah, saya punya keluarga di Mekah, mereka masih tinggal di Mekah, saya takut terjadi apa-apa dengan mereka, maka saya membocorkan rahasia itu supaya kaum kafir Quraisy melindungi keluargaku yang ada di Mekah. Ampuni saya, maafkan saya wahai Rasulullah. Dan Rasul maafkan, karena Rasul tahu bahwa Hatib ibnu Balta'ah adalah salah satu sahabat yang juga mengikuti perang Badar. Rasulullah berpikir bahwa tidak mungkin satu kesalahan menghapus begitu banyak kebaikan dari seorang sahabat. Tabayun, klarifikasi. Ada seseorang melakukan sebuah perbuatan, pasti ada alasan kenapa dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi kita diajarkan untuk hati kita bersih, tidak berpikir buruk. Kita tanya pada orang tersebut, apa yang terjadi, apa yang sesungguhnya terjadi kepada engkau sehingga engkau melakukan perbuatan yang demikian. Dan sebaliknya, supaya orang tidak berprasangka terhadap kita, janganlah kita buat yang macam-macam. Kita tak ingin orang cakap buruk mengenai kita, janganlah kita buat pasal yang macam-macam juga. Anak-anak muda tak ingin dikatakan sebagai wanita-wanita yang gatal misalnya, tapi kita buat macam kita bersikap gatal dengan orang lain. Orang kata gatal lah tuh orang itu. Sebab apa? Sebab kita sendiri yang buat diri kita mengundang orang lain untuk mengatakan diri kita gatal. Hari kemarin saya baru selesai ceramah di salah satu office. Saya katakan di Indonesia nih ramai orang Indonesia suka singkat-singkat kata. Sekarang ada term yang lagi terkenal, yang lagi famous adalah pelakor, perebut laki orang. Itu term yang sangat famous. Karena pelakor ini terdiri dari anak-anak muda sampai orang-orang tua. Terkadang makin tua makin jadi. Pelakor, perebut laki orang. Kau tak ingin disebut pelakor, maka jangan buat benda-benda macam tuh. Jangan mengundang orang untuk
mengatakan dirimu adalah wanita-wanita yang tak baik, wanita-wanita yang macam-macam, ya. Jadi kalau kita ingin orang berprasangka baik dengan kita, kita buatlah benda yang baik-baik. Kalau kita buat benda buruk-buruk, orang suuzon pada kita, wajarlah, karena diri kita sendiri yang mengundang orang untuk berprasangka buruk terhadap kita. Baik, ada masih banyak kisah yang ingin saya share mengenai husnuzon, berprasangka baik kepada manusia. Salah satunya adalah Hasan Al-Basri memiliki kisah pada suatu malam. Beliau melihat ada seorang anak muda memegang botol dan bersama dengan seorang wanita. Dipeluknya wanita tersebut. Hasan Al-Basri mengatakan, anak muda ini sudah malam masih minum dan bersama dengan seorang wanita. Alangkah buruknya anak muda ini. Tiba-tiba ada orang yang tenggelam di dekat anak muda tersebut di sebuah kolam, dan anak muda itu menyelamatkan orang-orang yang tenggelam itu. Hasan Al-Basri pun mendekati anak muda itu. Kemudian anak muda itu pun mengatakan, saya sudah berhasil menyelamatkan 6 orang yang tenggelam, tolong selamatkan lagi 1 orang yang tenggelam. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, diselamatkanlah orang itu, dan kemudian mereka saling bercengkrama berbicara satu sama lain. Barulah Hasan Al-Basri paham bahwa botol yang diminum oleh anak muda itu adalah air biasa, sedangkan perempuan yang dipeluk oleh anak itu adalah ibunya sendiri. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya bukan akulah yang menyelamatkan orang yang tenggelam, sesungguhnya harusnya akulah orang yang tenggelam dan harus diselamatkan oleh engkau. Terkadang banyak terjadi kepada kita, puan-puan sekalian. Kita tengok jiran kan, kita tengok jiran, siapa lah anak muda ini balik malam-malam dengan laki-laki, teruk lah, ibunya tak mendidik dia dengan baik. Siapa tahu itu abangnya, pamannya, siapa lagi, saudara-saudaranya. Terkadang kita dengan mudahnya kita berprasangka buruk terhadap orang lain tanpa mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya. Ada juga nih jiran-jiran yang mengatakan, dia beli rumah baru, dapat duit dari mana dia tuh, bisa beli rumah baru macam tuh, beli kereta baru, ada aja yang buat kita pada akhirnya seuzon pada orang. Ya, kita bukan menjadi orang yang senantiasa berprasangka buruk kepada orang. Kemudian hati-hati juga, kita boleh berprasangka buruk pada orang kalau memang tadi saya katakan ada buktinya dan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi kalau kita tak punya bukti, kita tak lihat, maka kita tak berhak untuk berprasangka buruk kepada orang. Pada suatu ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, berada dalam sebuah perang. Kemudian ada seorang yang ketika pedang Usamah bin Zaid itu sudah sampai ke leher dia. Laki-laki tersebut mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Usamah bin Zaid mengatakan, engkau tipulah, engkau mengatakan hal demikian karena pedang ini sudah sampai di lehermu. Akhirnya Usamah bin Zaid pun dalam keadaan perang membunuh orang tersebut. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ia sudah mengucapkan la ilaha illallah namun engkau tetap saja membunuhnya, kata Rasulullah. Apa kata Usamah bin Zaid? Wahai Rasulullah, dia mengucapkan hal tersebut karena dia takut, ya Allah, ya Rasulullah. Dia takut pada senjata saya, wahai Rasulullah. Rasulullah mengulang-ulang kembali kalimat tersebut sampai Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tak belah dadanya sehingga engkau mengetahui apakah hatinya mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas atau karena alasan lainnya. Usamah berkata, Rasul terus mengucapkan perkataan begitu sampai saya berharap seandainya saya baru masuk Islam pada saat itu. Rasulullah marah dengan Usamah bin Zaid. Dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kau masih membunuhnya. Usamah berkata apa? Dia mengucapkan itu karena dia takut pada kami, wahai Rasulullah. Dia tak sungguh-sungguh mengucapkan hal demikian. Rasul katakan, kau kan tak belah dadanya, kau kan tak tahu dia betul-betul sungguh-sungguh mengucapkan kalimat itu atau karena takut kepada senjatamu. Artinya apa? Artinya kita diminta husnuzon, berprasangka baik kepada orang lain. Begitu pula yang Rasul minta kepada Usamah, dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berprasangka baiklah kepada dia. Jadi dalam hadis ini, dalam kisah ini, kita bisa mendapatkan pembelajaran. Rasulullah SAW meminta kepada kita untuk senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik kepada orang lain. Dan masih banyak kisah-kisah lainnya, puan-puan sekalian, yang tentu waktu sangat sempit, saya ingin adanya soalan dari puan-puan sekalian. Saya berharap dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan
hati kita menjadi bersih kepada Allah dan hati kita menjadi bersih kepada sesama manusia. Satu kisah penutup saya ingin ceritakan kepada puan-puan sekalian sebelum kita ada soalan. Ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat-sahabat, kemudian ada seseorang yang datang dan membawa sendalnya. Rasulullah katakan dia penghuni syurga. Keesokan harinya laki-laki tersebut lewat lagi. Rasul katakan di depan para sahabat dia penghuni syurga. Hari ketiga Rasul katakan juga dia penghuni syurga. Salah seorang sahabat pun menginap di rumah pemuda yang disebutkan penghuni syurga. Dilihatnya ibadah biasa-biasa saja. Ibadah hanya dikerjakan yang wajib-wajib saja. Apa yang membuat dia menjadi laki-laki penghuni syurga? Lalu sang pemuda itu pun berkata pada salah seorang sahabat Nabi, ibadahku biasa-biasa saja. Aku melakukan perkara yang wajib-wajib saja. Namun ada kebiasaanku sebelum aku tidur. Aku memaafkan semua kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepadaku. Aku ikhlaskan, aku bersihkan hatiku dari perkara-perkara yang membuat aku benci, aku tak suka kepada orang lain. Aku tidur dalam keadaan tenang. Aku maafkan semua kesalahan orang-orang kepadaku. Bisa tak puan-puan kita buat macam itu? Kadang hidup kita susah karena diri kita sendiri yang buat susah. Padahal kalau kita menjadi diri yang pemaaf, kita maafkan kesalahan orang lain sebab dia tak tahu, mungkin dia buat macam itu sebab dia tak tahu. Kita ikhlaskan perkara-perkara buruk yang terjadi kepada diri kita, maka kita menjadi orang yang tenang dalam menjalankan kehidupan kita. Namun terkadang prasangka buruk, dendam, benci, marah yang ada dalam hati kita mengotori hati kita, teman-teman sekalian, dan menyusahkan kehidupan kita. Betul tak? Oleh karena itu dengan ibadah yang kita lakukan, dengan ilmu yang kita miliki, mudah-mudahan itu juga bisa membersihkan hati kita. Hati kita bersih, pikiran kita positif, insya Allah tubuh kita pun akan sehat insya Allah. Insya Allah Allah berikan umur yang panjang dan barokah, penuh dengan kebaikan dan penuh dengan manfaat. Baik puan-puan sekalian, sampai di sini dulu kuliah duha. Saya akan menjawab beberapa soalan dari puan-puan sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang nak bertanya. Saya akan terima dua soalan. Selepas itu kita akan berdoa bersama-sama. Ada yang ingin bertanya? Manfaat ke tak manfaat apa yang saya sampaikan? Insya Allah mudah-mudahan. Silakan puan, boleh? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tak dengar. Boleh dikeraskan puan suara puan? Puan, sekejap puan. Nanti mungkin ada mikrofon tak? Puan sebentar puan. Tak sampai lagi. Mohon izin puan, akak boleh maju ke depan supaya saya boleh dengar. Maafkan puan. Boleh insyaAllah. Coba dengar puan.
Oke, baik Puan. Macam mana, ada yang boleh sampaikan pada saya? Jadi Puan tinggal dengan anak mantu. Lepas tu? Oh, mertua dan anak mantu ni tak akrab. Lepas tu apa lagi? Tapi kalau ada anaknya baik. Oh okey, saya tak dengar. Jadi betul tak Puan? Jadi Puan tinggal dengan anak dan anak mantu. Kalau ada anaknya Puan, mantu tu baik. Kalau anak Puan pergi, mantu tak baik. Allahu Akbar. Anak Puan pergi kerja ke atau tinggal? Apakah lah? Okey, macam ni. Okey, mantu perempuan tak berbuat baik dengan ibu mertua. Macam tu. Okey. Baik Puan, Puan boleh duduk. Saya tak dengar sangat, tapi macam tu lah kira-kira. Anak mantu ni buat apa tadi? Buat macam-macam. Berpura-pura. Masa suami dia ada, baik dengan ibu mertua. Masa suami tak ada, jadi makcik ni buat kerja semua hal rumah tangga. Lepas tu basuh baju sendiri. Tapi kalau ada anak datang, istrinya buat. Macam tu. Okey. Tak apalah, secara general saja. Masalah menantu dan mertua ni memanglah yang gelap berarti punya masalah juga nih dengan anak mantu nih. Mantu perempuan dan mertua memang selalu. Betul tak? Tak selalulah. Ada beberapa. Itulah Allah uji. Allah uji dengan berbagai macam cara. Salah satu Allah uji ini dengan anak mantu. Panjang lah nak cakap anak mantu ni. Saya cakap dulu untuk anak-anak mantu. Baru setelah itu untuk mertua. Bagi seluruh anak mantu yang ada di sini. Anak mantu atau menantu nih? Hah? Menantu. Bagi seluruh menantu perempuan dimanapun berada, mertuamu adalah ibumu. Tepuk tangan bolehlah. Mertuamu adalah ibumu. Dan suamimu, tahu tak suamimu itu harus lebih berbakti kepada orang tuanya, lebih mengutamakan orang tuanya dibanding dengan dirimu. Menantu perempuan. Berbeda dengan untuk laki-laki. Maaf, saya salah bicara ya. Untuk laki-laki, tahu tak? Saya salah cakap tadi. Laki-laki, kedudukan laki-laki yang pertama kali yang harus diutamakan adalah ibunya, baru istrinya. Jadi kedudukanmu tak bisa selevel dengan ibu suamimu, dengan mertuamu. Jadi jangan sekali-kali ada menantu yang mengatakan, pilih ibumu atau pilih saya. Ada tak menantu yang macam tu? Dalam drama-drama lah tu ya. Mudah-mudahan tak jumpa dalam kehidupan nyata, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan. Jadi untuk para menantu, mertuamu adalah ibumu, mertuamu bukan sainganmu, dan kau tak pernah punya kedudukan yang sama dengan mertuamu. Tetap mertuamu lebih unggul, lebih di atas dibanding dengan dirimu. Karena dalam ajaran agama Islam bahwa setiap laki-laki yang lebih didahulukan adalah ibunya, baru istrinya. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan yang sudah menikah lebih didahulukan suaminya, baru kedua orang tuanya. Dan ingat untuk para menantu, ini menantu dulu baru saya cakap pasal mertua nanti. Dan ingat untuk menantu, siapa yang menjadikan suamimu hebat? Siapa yang mendidik suamimu itu? Siapa yang menyekolahkan suamimu itu? Dan sekarang suamimu udah hebat, dapat gaji besar. Gaji besar itu buat siapa? Buat siapa gaji besar tuh? Hah? Sama-sama. Ada kisah nih buat menantu-menantu nih. Siapa tahu ada menantu-menantu ada di sini juga, menantu-menantu yang macam tuh. Sekalian saya. Ini beda pertanyaan lagi. Oke. Baik.
Belum selesai Bu, ini belum dijawab Bu. Ini baru opening nih. Kejap Bu. Lepasnya nanti Ibu boleh tanya, saya belum selesai lagi. Oh, Ibu tapi saya belum jawab nih. Kejap, boleh tunggu saya selesaikan ini dulu. Saya ada cerita. Seorang ibu pernah menangis terharu dan berkata kepada menantunya, "Wahai menantuku, terima kasih." "Kenapa Ibu? Kenapa engkau mengucapkan terima kasih?" "Anak saya nih selama 35 tahun saya suruh dia sholat, dia tak pernah sholat. Tapi setelah Nah, tapi setelah menikah dengan engkau, wahai menantuku, 1 minggu setelah menikah dengan engkau, dia sholat. Alangkah hebatnya dirimu, wahai menantuku, sehingga engkau bisa membuat anakku bisa melaksanakan sholat tepat waktu di masjid pula." Apa yang dikatakan oleh menantunya ini? "Ibu, pernah dengar tak kisah tentang orang yang memukul batu? Macam mana kisahnya? Batu, di bawah batu itu, ada batu besar. Lepas tu ada orang yang memukul batu itu sampai 99 kali. Batunya tak hancur-hancur. Lepas tu ada satu orang yang datang dan pukul batu itu hancur. Ternyata di bawah batu ada harta yang sangat banyak. Lalu dikatakanlah pada raja, siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan harta ini? Orang yang memukul terakhir atau orang yang pertama memukul 99 kali? Mana yang paling berhak?" Raja akhirnya membagi 99 harta ini untuk pemukul yang pertama dan 1 harta untuk pemukul yang terakhir. Kenapa bisa macam tuh? Karena menghancurkan batu orang yang terakhir. Sebab batu itu tak akan pernah hancur kalau tidak ada 99 pukulan. Begitu pula denganmu, wahai ibu. 35 tahun kau menanamkan basic, kau menanamkan dasar, kau didik anakmu dengan sebaik-baiknya 35 tahun. Aku ini hanya sebentar saja Bu, hanya menyempurnakan sedikit saja yang sudah kau usahakan selama ini. Jadi yang hebat siapa Bu? Engkaulah wahai ibu mertuaku. Dengan kesabaranmu, dengan doa-doamu, itulah yang membuat anakmu sholat, bukan aku wahai ibu. Artinya menantu ini paham bahwa anak ini, suami ini bisa hebat sebab ada ibu yang hebat yang selama ini membimbing anak tersebut. Begitu pula untuk para menantu di luar sana. Ketika kau tak berbuat baik kepada ibu mertuamu, suamimu itu bisa hebat sebab ibu mertuamu yang mendidiknya. Suamimu itu bisa punya gaji besar, bisa punya kedudukan tinggi sebab ada ibu mertuamu yang menjaganya, yang memberikan sekolah terbaik untuknya. Kenapa kau tak berbuat baik kepada ibu mertuamu? Ibu yang seharusnya kau bantu suamimu untuk taat kepadanya. Itulah istri yang baik, istri yang salihah. Kau bantu suamimu untuk taat kepada ibumu. Bukan ibu mertuamu adalah rivalmu, bukan sainganmu. Mudah-mudahan bagi menantu-menantu yang punya masalah dengan ibu mertuanya, kita muhasabah diri, kita kembali kepada Allah, kita bertobat atas kesalahan-kesalahan kita. Ibu mertuamu itu bukan selamanya hidup di muka bumi ini, wahai para menantu. Dia memiliki masa, dia punya waktu, dan mungkin waktunya tak lama. Kenapa kau tak bantu suamimu dan dirimu sendiri untuk berbuat baik kepada ibu bapak? Di dalam Al-Quran, kedudukan orang tua diletakkan nomor 2 setelah tidak menyekutukan Allah. Dalam agama kita, birrul walidain, berbuat baik pada ibumu maupun ibu mertuamu adalah hal yang sangat-sangat ditekankan. Lihat Luqman surat 13 dan Luqman surat 14. Lihat surah Al-Isra ayat 23. Luqman mengatakan, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Dan ayat berikutnya dikatakan, wa wasaina lil insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkur li waliwalidayk. Berbuat baik kepada ibu bapak, terutama pada ibu yang telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uff, dan seterusnya. Jangan menyembah pada selain Allah dan berbuat baik pada ibu bapak. Jadi untuk para menantu, apa yang sebenarnya kau cari? Kau cari surga dari mana? Kau cari surga di luar sana, padahal surga ada di rumahmu sendiri, di telapak kaki ibumu dan di telapak kaki ibu mertuamu. Itu untuk para menantu.
untuk mertua. Ketika ada rambut sikit, takut nampak TV ada rambut. Untuk para mertua, ketika Allah uji dengan menantu yang seperti itu, kullu kalam ad-du'a, semua perkataan adalah doa. Salah satu doa yang mustajab adalah doanya orang tua. Doakanlah menantumu itu, karena siapapun bisa mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakanlah menantumu itu agar menantumu itu insya Allah bisa berbuat sesungguh-sungguhnya yang baik kepada dirimu, insya Allah. Dengan doa sepanjang malam yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah mengabulkan semua doa. Mudah-mudahan dengan begitu insya Allah menantumu akan berbuat baik kepadamu. Jangan doakan yang buruk-buruk. Karena ketika engkau mendoakan yang buruk-buruk, hal itu akan terjadi kepada dirinya. Karena doa dari mulut orang tua adalah mustajab didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita doakan yang baik-baik, ya Allah, ubahlah dia ya Allah, akhlak dia ya Allah, berikan hidayah kepada dia ya Allah, insya Allah. Dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan berbakti kepadamu wahai ibu, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi saya tak bisa memberikan apa-apa lagi. Saya hanya banyak menekankan kepada kepada menantu, tapi kepada ibu kami betul-betul memerlukan doa-doa dari engkau wahai ibu, siapapun itu. Maka di sini ada puan-puan, saya minta doa kepada siapapun itu, tidak hanya kepada ibu kita, ibu mertua kita, kepada ibu-ibu di luar sana. Kita kena minta doa daripada ibu-ibu itu. Jadi mohon doa yang baik-baik untuk kami, untuk para menantu-menantu. Doakan kami, mungkin sebab kami ini tak tahu sehingga kami melakukan perbuatan yang demikian. Sebab kejahilan kami, sebab kebodohan kami, sehingga kami melakukan kesalahan yang demikian. Mungkin sebab kami tak paham. Karena itu kami perlu bimbingan kami tetap perlu bimbingan darimu, kami perlu doa-doamu wahai ibu mertua, wahai ibu dimanapun berada, untuk menjadikan diri kami menjadi diri yang salihah insyaAllah. Semoga Allah anugerahi kesabaran untuk ibu insyaAllah. Allah uji dengan cara macam-macam, salah satunya dengan anak menantu tadi. Mudah-mudahan itu menjadi penggugur dosa dan peningkat derajat ketika kita sabar insyaAllah. Baik, berikutnya ibu nak bertanya, silakan. Masih ada satu pertanyaan lagi di sini. Baik, coba saya tanya dulu sebab saya tak dengar Puan. Baik, saya ini dah rabun tak tengok, lepas tu tak dengar pula. Sekejap saya tanya. Translator. Baik. Karena ibu ini bawa makanan pulang. Setelah itu apa lagi? Ibu, ada dalam masjid ada sebuah kelompok. Nah, saya baru dapat translation tadi. Dalam jemaah di masjid. Ada beberapa orang yang
gibah, berbicara di belakang ataupun mengumpat, berbicara di depan dan menghina, membawang lah ya, membawang. Membawang ini ternyata tak hanya ada di dapur ya, membawang ini sampai juga dalam masjid nih. Ya. Lalu puan ini bertanya, macam tadi ada case saya bawa makanan dibincangkan juga. Tak apalah bawa makanan daripada mubazir. Betul tak? Daripada mubazir buang-buang makan kan? Tak ada yang makan misalnya, husnuzon, berprasangka baik dengan orang. Apa yang harus saya hadapi kalau dalam sebuah majelis, dalam sebuah perkumpulan ada orang yang membicarakan perkara buruk mengenai saya. Kita nih kena ada satu session lagi nih perkara gibah nih. Sebab ini perkara husnuzon dan suuzon, ini perkara gibah, perkara membicarakan orang lain. Rasulullah SAW ingatkan, kalian tahu tak wahai para sahabat, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, Rasul, perkara gibah dan fitnah. Gibah itu adalah engkau membicarakan temanmu di belakangnya, dan temanmu itu tak tahu engkau membicarakan mengenai hal itu. Tapi kalau dia dengar, dia tak suka. Itu gibah. Tapi kalau betul macam mana, Rasulullah? Kalau betul macam mana? Dia tuh tukang suka bawa makanan lah di masjid lah. Betul tak terjadi? Betul. Boleh tak? Boleh tak kita cakap macam tu? Dia suka bawa makanan, dia begitu, dia begini. Tapi betul-betul dia lakukan, saya tak tipu. Betul terjadi pada dirinya. Boleh tak kita cakap macam tu? Kata Rasulullah, itu namanya gibah. Ghibah adalah engkau membicarakan betul dia berbuat macam tu, atau betul hal itu terjadi pada dirinya, tapi kau bicara di belakang, dan kalau dia dengar dia tak suka. Itu namanya ghibah. Lebih teruk lagi, ada yang namanya fitnah. Fitnah adalah berita bohong, tak terjadi padanya, kemudian kita katakan. Dua-duanya, ghibah dan fitnah, sama saja, termasuk dalam kategori dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Engkau seperti makan bangkai saudaramu sendiri yang telah mati, memakan daging saudaramu sendiri yang telah mati. Gibah terjadi di mana-mana. Itu sebabnya Rasulullah katakan ada dua lubang yang menyebabkan orang masuk ke dalam nerakanya Allah. Lubang kemaluan dan lubang lisan. Lisan ini lidah tak bertulang, mudah bagi kita berucap apapun. Dosa lisan banyak, puan-puan sekalian. Gibah, fitnah, adu domba, kemudian apa lagi? Mengumpat, mencela, berdusta dan lain-lain. Hati-hati dengan ghibah. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita diribahi atau kita digosipkan oleh orang lain? Pertama, untuk diri kita adalah muhasabah atau introspeksi diri. Mungkin memang terdapat kesalahan pada diri kita. Apa yang kita lakukan pada Allah? Ya Allah, kalau apa yang dia katakan itu betul-betul buruk, memang ada pada diriku, betul-betul buruk, ada kesalahan yang mungkin aku sengaja ataupun aku tak sengaja, maka ampuni aku wahai Allah, dan rubah aku menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau apa yang dia bilang tak ada pada diriku ya Allah, maka ampuni dia ya Allah. Sebab ketidaktahuan dia bisa mengucapkan perkara yang demikian. Jadi kalau ada orang yang membicarakan hal-hal buruk mengenai diri kita, kita kembali kepada Allah, ista'inu bisabri wassalah. Kita sabar, kita salat, kita minta pada Allah, ya Allah, kalau memang betul-betul apa yang dia katakan terjadi pada diriku dan engkau menilai itu perbuatan yang buruk wahai Allah, ampuni aku ya Allah. Buat aku menghentikan perbuatan ini ya Allah, kalau memang engkau rasa itu adalah perbuatan yang buruk. Tapi kalau tidak ada pada diriku, dia berkata macam itu wahai Allah, maka ampuni dosa-dosa dia wahai Allah. Maka kehidupan kita berisi dengan doa dan doa wahai puan-puan sekalian. Kemudian yang kedua, ketika ada orang berbicara hal-hal buruk mengenai kita setelah kita introspeksi, kemudian kita menjadi diri yang lebih baik, tapi orang tetap terus berbuat hal-hal buruk, mengumpat, mencela. Ada kalimat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khotabihumul jahiluna qalu salama. Saya tak paham sangat ayatnya. Saya rasa saya salah dalam mengucapkan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Begitu ayatnya. Artinya adalah hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang adalah ketika ada seseorang yang berkata jahil, mencela,
berkata buruk kepada dirinya, berbuat keburukan pada dirinya, maka dia mengucapkan qaulu salamah, ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik, ucapkan perkataan-perkataan yang mendamaikan. Hamba Allah yang Maha Pengasih adalah ketika ada seseorang jahil yang berkata sesuatu kepada dirinya, maka dia mengucapkan qaulu salamah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, keberkahan atas dirimu wahai saudara-saudaraku. Artinya apa? Dia berbuat buruk itu menjadi dosanya kepada Allah. Saya tak nak ikut-ikutan engkau dengan berbuat dosa. Saya disuruh, diperintah oleh Allah berbuat yang baik, maka saya berbuat hal yang baik-baik. Kalau kita membalas dengan hal yang sama, seperti dikisahkan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Bakar dihina, dicaci maki, dijelek-jelekan oleh orang lain. Abu Bakar diam. Kemudian ketika 2 kali 3 kali orang tersebut mengata-ngatai Abu Bakar balas. Rasulullah pun meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar berkata, kenapa Rasulullah? Rasul mengatakan, pada saat yang pertama kau tak membalas, aku senang berada di sisimu, sebab aku lihat malaikat-malaikat sangat banyak berada di sisimu. Namun ketika kedua kali, ketiga kali engkau dicaci maki, dihina, dijelek-jelekan, kau balas, aku tak mau berdekatan denganmu karena malaikat pergi dan iblis-iblis ada di sekitar dirimu. Artinya apa puan-puan sekalian? Perkara buruk tak perlu kita contoh, tak perlu kita ambil hati. Tugas kita adalah berbuat baik, selalu berbuat baik. Semua kebaikan kembali pada dirimu sendiri. Ingat term ini, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri, tak ada sia-sia kita berbuat baik. Dan setiap keburukan adalah untuk dirimu sendiri. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu sebagaimana Rasulullah bersabar terhadap orang-orang di negeri Taif. Rasulullah berdoa, doa kebaikan, insya Allah dengan kesabaran dan kita memperbaiki diri kalau kita memang salah. Insya Allah itu hanya menjadi bumbu-bumbu dalam ukhuwah saja, insya Allah. Kita tak ingin ada musuh, kita ingin sahabat kita banyak, kita doakan kawan kita dengan perkara-perkara yang baik. Kita pun menjadi orang yang baik. Kita ucapkan salam terlebih dahulu terhadap orang lain. Mungkin saja ada banyak kesalahan pada diri kita yang memang kita harus perbaiki, dan mungkin saja mereka mengatakan hal yang seperti itu karena mereka tidak tahu tentang siapa diri kita sebenarnya. Jadi berprasangka positif terus menerus insya Allah. Panjang lah, tapi udah pukul 12 macam mana nih? Dah, ini ada satu lagi, gimana? Lain kali, kena lain kali. Kena lain kali. Tapi panjang pembahasan ghibah tuh, kena satu pembahasan sendiri. Satu lagi terakhir last, karena sudah sampai di tangan saya. Apakah taraf di sisi anak tiri, emak tiri dengan ibu kandung mereka? Kenapa anak tiri memandang rendah kepada emak tirinya? Wahai anak-anak, siapapun ibumu, mau ibu tiri ke ibu kandung ke, tetap dia adalah ibumu. Artinya tetap engkau harus berbuat baik kepada dirinya. Ibu kandungmu yang melahirkanmu ada di muka bumi ini, namun ibu tirimu yang bersamamu mungkin pada saat ini. Sehingga Allah saja menyuruhmu untuk berbuat baik kepada orang lain, apalagi terhadap ibumu, terhadap istri dari ayahmu. Tetap engkau harus berbuat baik kepada ibu tirimu, mau ibu siapapun itu. Mau ibu tiri ke, ibu mertua ke, ibu siapapun itu, tetap derajatnya adalah engkau tetap harus berbuat baik padanya, sebab dia lebih banyak pengalamannya dibanding dengan dirimu. Dia lebih banyak asam garamnya dibanding pada dirimu. Engkau akan memerlukan nasihatnya suatu hari nanti untuk dirimu, karena engkau adalah anak muda yang tak banyak pengalaman. Pengalaman dimiliki oleh ibumu, ibu tirimu, ibu mertuamu, orang-orang yang berada jauh di atasmu. Engkau memerlukan nasihat-nasihat kebaikan dari mereka, karena mereka telah melalui begitu banyak pengalaman kehidupan. Anak-anak tiri, siapapun itu, anak-anak mantu siapapun itu, tetap kita kena berbuat baik pada ibu kita. Baik, sudah terakhir, sudah pukul 12. Saya sudah sangat lewat sekali pada hari ini. Kita tutup hari ini dengan berdoa. Kita tundukkan wajah kita puan-puan sekalian. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, kami telah berkumpul di rumah-Mu wahai Allah. Kau telah bukakan hati-hati kami ya Allah
Mudah-mudahan hari ini menjadi jalan hidayah bagi kami ya Allah, untuk menjadi diri yang lebih baik ya Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kami dengar pada hari ini ya Allah, apa yang telah kami sampaikan pada hari ini ya Allah, menjadikan diri kami menjadi diri yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya wahai Allah. Menjadi orang-orang yang beruntung karena mendapatkan ilmu pada hari ini ya Allah, dan kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari wahai Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami perbuat, yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami, dosa kawan-kawan kami ya Allah, dosa suami kami, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa karib kerabat kami ya Allah. Maafkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Kami ingin kembali kepadamu dengan keadaan tanpa dosa wahai Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk pada kami ya Allah, berikan hidayah pada kami ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas ketaatan kepadamu ya Allah. Tetapkanlah diri kami atas ketaatan terhadap agamamu wahai Allah. Wahai Allah, berikan petunjuk hidayahmu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus wahai Allah, agar perkataan kami lurus, perbuatan kami lurus wahai Allah. Berikan cahaya pada penglihatan kami, cahaya pada pendengaran kami, cahaya pada mulut kami ya Allah, cahaya pada hati-hati kami ya Allah, cahaya pada tangan kami, cahaya pada kaki kami, sehingga kami dapat melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang baik wahai Allah. Berikan kesehatan kepada kami ya Allah, dengan tubuh yang sehat ya Allah kami bisa beribadah kepadamu ya Allah. Dengan tubuh yang sehat ya Allah kami dapat bekerja ya Allah, kami dapat melakukan kehidupan sebagai seorang muslim yang baik wahai Allah. Berikan kesehatan kepada keluarga kami, kepada ibu kami, ayah kami, anak-anak kami, dan siapapun yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Sembuhkan wahai Allah. Berikan kesabaran kepada kami yang sakit, kepada keluarga kami yang sakit, karib kerabat kami yang sakit ya Allah. Berikan kesabaran dalam menjalani semua ujian-ujian yang Engkau berikan ya Allah, dan tinggikan derajat-derajat kami ya Allah. Tutupi aib-aib kami ya Allah, tutupi aib-aib kami ya Allah. Berikan kami rezeki ya Allah, rezeki yang banyak dan berkah ya Allah. Dengan rezeki yang Kau berikan wahai Allah, maka ini mempermudah kami untuk menuju kepadamu wahai Allah, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan baik ya Allah. Masih panjang perjalanan hidup kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Mampukan kami dalam menjawab pertanyaan malaikat-malaikat di kubur ya Allah. Bangkitkan kami dalam keadaan di padang mahsyar dengan naungan-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menjalankan titian siratal mustaqim, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, syurga Firdaus-Mu wahai Allah, tempat kembali asal kami ya Allah. Dan izinkanlah kami ya Allah memandang wajah-Mu ya Allah, di mana di saat itu Engkau membuka tabir-Mu ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah. Kami tahu kami tak layak memasuki syurga-Mu ya Allah, namun kami juga tak kuat dalam menahan api siksa neraka-Mu wahai Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, dan kumpulkanlah kami orang-orang yang mencintai-Mu dan Rasul-Mu ke dalam syurga-Mu wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kami kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat wahai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik puan-puan sekalian, terima kasih. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita berjumpa di syurga Allah, insyaAllah. Kalau tak jumpa saya di syurga, panggil-panggil saya, insyaAllah. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita yang akan datang pada sidang yang di bulan 10 ya. Hari Isnin akan bersama dengan Ustazah Mahfizah Nasir. Ya, jangan itu ya. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi. Dengan itu, jemput semua.